Apa kabar? Sehat. Alhamdulillah. Kemarin baru dari Jawa Tengah, Pak. Iya, ada apa ya? Kami butuh masukan, pandangan dari Mas Ahy sebagai Ketua Umum Partai Demokrat untuk melihat ke depan perjalanan bangsa kita ke depan ini. Sekaligus rasanya kita sudah harus melakukan evaluasi, kajian kembali yang secara mendalam atas sistem politik kita, pilih demokrasi kita yang rasa-rasanya kok makin lama makin mengkhawatirkan, karena rasanya kita sudah terjebak pada demokrasi yang tidak lagi substansial tapi terjebak pada demokrasi angka-angka. Intinya kami hari ini ingin mendapatkan pandangan untuk kita dukukan dengan pandangan tokoh lain seperti yang sudah kami kunjungi, Pak SBY, kemudian Pak Budiono, Pak JK, Pak Amin Rais, dan semua tokoh-tokoh mantan presiden dan wakil presiden pada zamannya, plus ketua MPR pada zamannya. Nanti kita bukan dalam dokumen kearifan yang kita serahkan nanti kepada MPR yang akan datang maupun kepada pemerintahan baru yang akan datang. Benar yang disampaikan Pak Ketua tadi, rasanya kita sebagai bangsa perlu melakukan refleksi secara utuh setelah hampir bisa dikatakan menuju ke 3 dekade pasca reformasi. Apakah kita sudah di track yang benar? Apakah ada kemunduran? Dan kalaupun ada progres, apa yang bisa kita pertahankan dan tingkatkan? Kalau berbicara direct election, tentu semangatnya, dan kita harus kembali ingat spirit dari reformasi sendiri tentu untuk mengubah hal-hal yang dianggap tidak baik sebelumnya, dan dengan hadirnya pemilihan langsung, termasuk juga demokrasi terbuka seperti ini, bahkan Indonesia bisa dikategorikan sebagai negara demokratis yang benar-benar sangat open begitu. Tidak ada halangan bagi seorang warga negara untuk menyampaikan aspirasi politiknya. Tetapi sekali lagi ada konsekuensi dan dampak yang perlu kita ukur. Dan tadi Pak Ketua benar sekali, harganya mahal. Kami sering menyampaikan ini di forum-forum akademik juga Bapak, bahwa harga cost of politics ini menjadi sangat mahal karena memang seolah semuanya menjadi semakin pragmatis. Nah, begitu satu tahapan tahun pemilu terlampaui dengan standar tertentu begitu, yang ada hanya naik, bertahan pun susah begitu. Artinya hanya naik dan naik begitu. Kalau ini tidak bisa kita koreksi bersama, rasanya unlimited. Kemudian apakah hanya mereka yang punya unlimited amount of money yang bisa menjadi wakil rakyat atau menjadi pejabat pimpinan pemerintahan, terutama di daerah maupun di tingkat nasional. Memang isu kedua yang sama pentingnya kalau demokrasi dan politik itu kesejahteraan. Jadi economic growth itu kita harus mengejar sampai 7-8% itu, ya memang salah satunya juga akan bukan hanya mengentaskan kemiskinan dan ketimpangan, tapi juga memperbaiki demokrasi. Jadi saya sepakat sekali dengan yang Bapak sampaikan itu. Kami siap Pak berkolaborasi dengan para pimpinan DPR RI dan partai-partai politik lain. Mudah-mudahan bisa terus diajak berdialog dan memberikan masukan. Dengan sistem yang akan mudah daripada tawar udah yang kita tidak bersifat tidak terlalu. Ayo, sampai